Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan series terakhir untuk Juni 2022 love reading kamu ya. Dan ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, ya, energinya bisa terbalik. Bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu ya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi. Oke, kalau misalnya website aku bermasalah, kamu bisa lihat aku ada email ya, kamu bisa langsung email aku di sana ataupun DM aku, walaupun agak lama ya aku balasnya karena aku nggak selalu online untuk sosial media ataupun email aku ya, cuman aku kan usahakan untuk selalu lihat. Oke, jadi di sini aku pakai ini aromaterapi ya, minyak aromaterapi karena aku senang sama wangi-wanginya, dan aku pakai kali ini yang sakura. Hey, so kita mulai ya untuk Pisces. Dan kalau nggak sesuai, nggak resonate, terbalik energinya, ya berarti memang kayak gitu energinya ya, jangan dipaksakan. Oke, untuk Pisces di Juni 2022, kita lihat oracle-nya. Bentar ya. Nah, dia padam. Oke. Kita lihat dulu oracle-nya untuk Pisces. Ada say you are sorry. Wow. Dan ada you are love. You are love. Embrace your sensitivity ya. Gossip dims your glow, dan ada find your tribe. Dan di the bottom of the deck-nya sini ada new day, lalu bottom of the deck, trust your intuition. Oke, untuk Pisces, energi kamu memang saat ini ada seseorang yang merasa berhutang maaf sama kamu, seseorang yang sebenarnya berperilaku kurang baik di sini. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin orang ini adalah orang yang pernah meninggalkan kamu atau lost contact dengan kamu tanpa alasan gitu aja ya. Dan dia merasa bersalah akan keputusan yang dia ambil sebelum ini. Jadi aku ngelihat dia bakal berusaha untuk mencari cara gimana caranya untuk minta maaf sama kamu ya, untuk mengakui kesalahan dia sama kamu, karena hati dia, intuisinya dia mengatakan dia untuk mencari kamu dan minta maaf sama kamu. At least hubungan kamu dengan dia ini berakhir nggak dalam akhir yang buruk, karena aku ngerasain ada tendensi yang nggak begitu baik di sini ya. Maksudnya seseorang lari dari tanggung jawab dia, tanggung jawab pertama untuk menjelaskan, tanggung jawab kedua untuk jujur apa adanya tentang apa yang dirasakan dan dia pikirkan, namun sebenarnya dilakukan juga karena dianya sangat takut ya. Takut apa? Kita lihat oracle-nya untuk Pisces ya di Juni 2022. Oke. Dia merasa sayang, merasa peduli, sebenarnya ada rasa rindu, kangen. Ini seseorang yang udah kamu kenal, nggak perlu untuk mantan. Aku ngeliat bisa orang yang memang udah lama menyimpan perasaan sama kamu, namun dia sempat maju lalu mundur lagi. Saat dia memiliki hubungan udah mulai dekat sama kamu, dia takut ya.
setelah itu dia maju mundur lagi, ya, atau mungkin baru sekali aja dia mencoba dia mundur gitu ya. Ada not today sih, not dealing hard, avoiding a conversation, call person, boundary, still angry. Sebenarnya dia marah dengan keadaan, marah dengan kenyataan sepertinya, dan dia memutuskan untuk memikirkan hal yang lain aja deh, yang gak bikin dia sakit, gak bikin kecewa. Nah, ini perasaan yang buat dia kok kayak gak nyaman ya, perasaan yang gak baik untuk diri dia sih. Dia butuh untuk sendiri dulu, butuh bikin privacy atau boundaries terhadap diri dia sendiri, bukan karena dia gak sayang, bukan karena dia gak peduli, sebenarnya karena dia masih belum terlalu bisa untuk memproses emosinya. Both receiving what you need, progression, arriving, moving on. Soul mates, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Dan ada mirror, mirroring each other, self-image, relationship, reflect our own introspection. Dia menyadari apa yang terjadi antara kalian berdua adalah bentuk ya hal yang memang harus terjadi. Dia harus bertemu kamu harus bertemu dia. Ada pembelajaran kalian berdua harus ambil, melepaskan, lalu menerima atau apapun juga yang bakal terjadi. Dia paham sekali ya. So itulah kenapa aku ngeliat orang ini naturally-nya, secara alaminya dia nggak memaksakan apapun juga, karena memang yes dia masih ngerasa takut kehilangan gitu, kehilangan kamu, kehilangan sosok, karena dia ngerasa kamu di sini seseorang yang perfect dan paling sempurna yang pernah dia temui. Mulai dari cara pemikiran kamu, dewasanya kamu, penampilan kamu, semuanya wow, benar-benar out of his or her expectation, benar-benar di luar ekspektasi dan harapannya dia. Ya, dia nggak pernah ngerasa kok dia merasanya ada yang manusia, ada yang orang yang seperti kamu ini yang perfect gitu ya, dan dia wow, nggak pernah nyangka. Namun di satu sisi juga dia ngelihatnya justru bikin dia sangat takut ya, takut gimana caranya untuk menggapai orang seperti kamu ya. Kita lihat oracle-nya yang kedua untuk Pisces. Ada expression love sih, dia menahan diri untuk menyatakan cinta, sayangnya dia, dan keinginan besar dia untuk bisa bersama kamu ke depannya ya. Ada heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other, codependency sih, dia masih cukup bergantung dengan apa yang kulihat di sini adalah keegoisannya dia. Dia ngerasa dia bisa lebih baik ya jika dia memilih apa itu hidup dia, keegoisannya dia ya. Kalau untuk memilih kamu saat ini dia benar-benar ngerasa bingung, risikonya terlalu besar ya, namun dia tahu dengan risiko yang besar juga dapat hal yang luar biasa sih. Aku melihat dia bakal make the effort, yaitu greatest love of for taking the steps you are guided to take ya. Dan di the bottom of the deck-nya ada soulmates. Wow, ada soulmate muncul 2 kali. Yes, this is your soulmate. Orang ini biarpun dia menjauh dari kamu menjauh dari dia, itu sebenarnya semata-mata untuk kalian menghargai pondasi kalian masing-masing, boundaries kalian masing-masing, dan untuk melihat orang yang kamu kasih, orang yang kamu cinta ini ya, soulmates-nya kamu, pasangannya kamu ini kelak nantinya juga manusia biasa yang butuh untuk diajak komunikasi, butuh untuk bawa untuk berusaha bersama-sama, dipercayai ya. Jadi nggak bisa kita berharap salah satunya peka dan salah satunya hanya
misalnya salah satunya mau maju, satunya mundur gitu ya. Dan gak bisa jika salah satu ingin mundur, satunya juga menyerah. Maksudnya kalau memang apa sih, inginkan itu ya, kenapa saat salah satunya menyerah, salah satunya juga ikut menyerah? Kenapa nggak salah satunya berusaha memperlihatkan keinginannya dia, kemauannya dia ya. Saat salah satu menyerah, satunya juga tersinggung ibaratnya. Jadi hubungan kalian ini sebenarnya karena maksudnya berhentinya komunikasi sini, lost contact, aku lihat karena ada ketersinggungan salah satu pihak. Salah satunya mencoba jujur, satunya termakan egoismenya, termakan ketakutannya, ya akhirnya jadi seperti ini. Karena salah satunya masih takut dan salah satunya juga nggak bisa ngelihat ketakutan itu, dan malah egonya naik sih. Jadi memang ini masanya untuk kamu percaya intuisi kamu dan dia juga percaya intuisinya dia. Untuk jalan kalian bersama ke depannya, aku ngelihatnya ada ya. Karena memang kalian ibaratnya untuk yang misalnya benar-benar resonate ya, dia memang ditakdirkan untuk kamu dan kamu untuk dia di kehidupan ini. Cuman ya itu tadi, kamu gak akan bisa benar-benar ibaratnya dengan dia itu langsung kamu perfect, sempurna 100%, gak ada kurang lebihnya, gak mungkin gitu. Karena orang yang kita kasihi, orang yang bakal menjadi pasangan kita pasti ada kurangnya ya. Sekarang tinggal kamunya mau menerima itu apa enggak. Kalau kamu gak mau menerima, ya udah, memang itulah kenapa kamu dengan dia di masa yang seperti ini. Namun kalau kalian menerima ya, ayo belajar untuk sama-sama melihat atau menjadikan apa sih jalan tengahnya gitu. Untuk misalnya dia ada sesuatu egoisme yang gak terlalu baik gitu ya, misalnya dia gak bisa merubah diri dia karena memang itu diri dia gitu, tapi kan setidaknya dibicarakan gitu, untuk gak berlebihan, gak too much gitu ya. Nah di sini aku ngelihat saat kalian berkomunikasi, salah satu dari kalian memang punya tendensi cut ya, dia memotong gitu. Ibaratnya kalau ada sesuatu yang gak pas di hati dia, dia bakal cut, dia potong, habis udah kayak gak ada pernah terjadi apa-apa sih. Jadi dia bisa menganggap gak pernah mengenal kamu, gak pernah dekat dengan kamu, padahal di dalamnya perasaannya benar-benar bergejolak sih. Jadi saat ini aku melihat ada penyesalan sih, karena itulah kenapa dia ngerasa dia berutang maaf sama kamu ya. Kita lihat tarotnya untuk Pisces di Juni 2022. Ada Nine of Fire sih. Akhirnya dia ngerasain dia gak perfect, gak sempurna tanpa kamu, dan untuk menemukan orang yang seperti kamu aja sulit, apalagi yang lebih daripada kamu. Itu yang membuat sekarang dia berpikir dia udah melakukan kesalahan gitu ya, udah memotong sesuatu hal yang sebenarnya bisa diperbaiki. Air of Swords, lalu ada Three of Fire sih. Aku ngelihat dia mencoba untuk melihat apa sih yang sebenarnya udah dia lakukan dan kamu lakukan, yang sampai membuat kamu sangat emosi dan dia juga sangat emosi, tertrigger emosi kalian satu sama lain ya. Energi Cancer di sini keluar. So seperti yang aku bilang tadi ya, banyak kata-kata atau penjelasan di dalam diri dia ataupun dalam diri kamu yang belum kesampaian semuanya ya, masih tertahan, dan ini memang bakal menyakitkan jika dia ataupun kamu gak ungkapkan ya. Itulah kenapa yang menjadi beban di dalam hidup dia sekarang. Mungkin dia enjoy, dia happy, bahagia dalam hidup dia saat ini, cuman dia masih ngerasa ada yang kurang ya, yaitu apa? Sosok diri kamu. Dan sekarang dia merasakan dia membutuhkan kamu.
kamu bantu dia melihat hidup dengan cara yang lebih bijak, lebih sederhana, lebih spiritual. Namun karena ketakutan dia akan kehilangan kamu yang masih di awang-awang ibaratnya gitu. Ibaratnya kalian baru dekat terus kamu udah takut kehilangan dia ya. It's like quite of silly ya, agak aneh gitu ya, agak konyol sebenarnya. Dan dia paham akan hal itu. Kesini makin kesini, berarti aku lihat dia akan berusaha ya untuk memperbaiki keadaan yang ada antara kamu dengan dia. Oke, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, Pisces. Ada turn criticism into kindness. Surround yourself with your soul tribe. Semakin kalian memiliki waktu untuk sendiri ini ya, semakin kalian bisa berpikir, merasa ya, membuat kalian kaya akan pengetahuan, kaya akan jalan hidup yang baik ya. Dan aku ngelihat sih ini membuat kamu dengan dia bisa ngelihat hidup nggak hanya tentang label, nggak hanya tentang baik dan buruk, positif negatif, namun tentang kehancuran. Karena dengan adanya kehancuran itu membuat tempat atau space untuk sesuatu yang baru datang, sesuatu yang baru tumbuh, atau sesuatu yang baru ini dibangun ya. Karena nggak akan pernah ada perubahan tanpa ada kehancuran, pasti. See, celebrate yourself, you deserve it. Aku ngeliat ada sosok yang dia ngelihat tentang diri kamu adalah kamu sosok yang bahagia dengan hidup kamu. Kamu benar-benar merayakan hidup kamu ya, ibaratnya kamu nggak sedih, nggak apa ya dalam hidupnya kamu, kayak everything is easy for you ya. Apapun di dalam hidup kamu itu mudah ya. Si gratitude rampage, aku ngelihat ini bukan karena hidup kamu mudah, namun karena kamu bisa untuk ngehandle diri kamu. Nggak ada hidup yang benar-benar mudah. Itu semua tinggal gimana cara pandang kita tentang kehidupan. Jadi di sini entah kamu yang melihat hidup dia yang semuanya serba easy, semuanya serba mudah, ataupun dia yang melihat hidup kamu seperti ini. Pesan semesta, nggak perlu membandingkan diri kamu dengan dia. Saat ini bandingkanlah diri kamu dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu masih sama dengan hari kemarin, ya apa yang kamu udah pelajari itu artinya berarti kamu hanya sedang hidup ya, hidup tanpa ada namanya pertumbuhan, tanpa ada pergerakan maju. Itulah yang membuat kita sebagai manusia selalu kosong, selalu hampa, karena kita menginginkan suatu perubahan tanpa kita mau melakukan apa-apa ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, ingat apakah kita juga siap untuk kehilangan sesuatu hal. Oke, so pesan semesta, apapun yang kamu inginkan, ibaratnya kamu harus buat di dalam diri kamu. Misalnya aku menginginkan cinta yang luar biasa, apakah aku siap untuk kehilangan cinta yang luar biasa juga? Kalau kamu siap, artinya kamu siap untuk menerima cinta yang luar biasa. Karena itu selalu satu paket, negatif dan positif selalu ada di setiap hal ya. So kalau kamu bilang siap kehilangan kehidupan yang membahagiakan ya, kamu siap, artinya kamu siap untuk menerima hidup yang membahagiakan ya. Karena kalau semuanya sudah hancur dalam hidup kamu berarti siap untuk sesuatu yang positifnya juga. Ibaratnya hal buruknya sudah kamu ambil, ya hal baiknya berarti layak untuk kamu terima. Okay, so that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu Pisces. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.